Oke, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat gitu ya. Masih diberikan kesehatan. Semoga bisa mengikuti perkuliahan hari ini, yaitu dasar matematika pada materi aksiomatika lanjutan dari pertemuan 1 kemarin. Yang perlu diingat sekali lagi, saya nggak bosan mengingatkan ini ya, bahwa sekarang COVID-nya masih ada, belum hilang gitu ya. Jadi tetap stay safe at home. Kalau keluar tetap pakai masker, jaga jarak gitu ya. Jangan sekali-kali gampangkan karena di luar sudah rame, jadi ikut-ikutan keluar ke mall, kemana-mana makan di luar. Diusahakan tidak seperti itu ya. Kita jaga diri, kemudian bisa berimbas baik untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Oke, saya lanjut ke materi yang kemarin ada di sini ya, ciri-ciri matematika kemarin. Sekarang kita ke objek dasar matematika. Di objek dasar matematika kita punya 4 hal di situ, yaitu ada fakta, kemudian ada konsep, ada relasi operasi, kemudian ada prinsip ya. Apa itu fakta? Nah, fakta adalah suatu kesepakatan yang menyajikan ide-ide matematika dalam bentuk kata atau simbol gitu ya. Jadi bisa berupa simbol atau berupa notasi gitu ya, dapat berupa juga dalam bentuk kata. Misal, bila kita menyebutkan kata 3 misal, maka yang akan terbayang di pikiran orang yang kita ajak ngobrol, maka mereka akan membayangkan simbol itu ya. Jadi kalau kita bilang 3 gitu ya, maka orang akan mengasosiasikan kata 3 dengan notasi 3 ini ya. Kalau di kita, atau kalau misalkan di negara lain, misal Arab gitu ya, kita punya angka 3 seperti itu dan seterusnya. Nah, itu adalah fakta. Jadi suatu kesepakatan yang menyajikan ide-ide matematika dalam bentuk kata atau simbol. Jadi disepakati 3 atau 3 gitu ya, atau telu atau telo atau apalah bahasanya gitu ya. Itu merupakan kesepakatan. Ada yang berlaku lokal, misal kayak bahasa daerah gitu ya, berlaku lokal. Ada yang berlaku dalam skup yang lebih luas, misalkan bahasa suatu negara, bahasa Indonesia. Ada yang bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Itu adalah fakta ya. Nah, misalkan sebaliknya, kalau kita menulis notasi ini gitu ya, 3, maka orang akan mengasosiasikan dengan kata 3. Jadi kalau ada notasi atau simbol seperti itu, maka otomatis akan mengasosiasikan notasi itu dengan kata 3 ya. Kata 3 dan simbol itu merupakan fakta dalam matematika, atau yang lainnya 4, 5 dan seterusnya. Contoh yang lain, misal kita ngomong sigma. Kalau kita ngomong sigma, maka notasi yang muncul adalah seperti itu kan ya. Itu merupakan juga suatu fakta. Jadi suatu kesepakatan untuk menyajikan ide-ide matematika dalam bentuk kata atau simbol ya. Banyak nanti di matematika ada elemen misal ya, notasi elemen, bukan elemen, kemudian sama dengan, bukan sama dengan, kurang dari, sama dengan dan seterusnya. Kita punya banyak fakta di matematika. Oke, kemudian ada konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek. Ini penting karena kita punya banyak objek di dalam matematika ya. Jadi kenapa kita butuh konsep? Karena untuk mengklasifikasikan, contoh misalkan kita punya ini. Nah,
Kalau dari fakta, kalau kita punya apa simbol seperti itu, maka asosiasinya adalah segitiga. Nah, gitu ya. Asosiasinya adalah segitiga. Faktanya seperti itu. Nah, apa itu konsep? Konsep itu adalah ide abstrak yang digunakan untuk melakukan klasifikasi objek, pendefinisian ya. Kita butuh definisi nanti. Nah, kita bahas definisi setelah ini. Jadi bentuk yang punya 3 titik sudut gitu ya, atau 3 sisi, maka kita klasifikasikan dia sebagai segitiga. Jadi bentuknya bisa macam-macam, bisa seperti itu, bisa seperti ini, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita punya bentuk itu 3 sudut gitu ya, atau 3 sisi, maka klasifikasinya dia adalah segitiga. Itu adalah konsep. Contoh lain misalkan persegi panjang atau segi 4 gitu ya. Maka bentuk yang memenuhi unsur-unsur segi 4, maka dia dikatakan segi 4. Atau misalkan layang-layang, bentuk yang mempunyai bentuk yang memenuhi unsur-unsur segi 4 atau syarat-syarat layang-layang gitu ya, maka disebut layang-layang. Trapesium misal, bentuk yang memenuhi syarat-syarat trapesium maka akan disebut dengan clavesium. Jadi konsep ini penting dalam matematika karena digunakan untuk mengklasifikasikan objek. Jadi kita punya banyak, misalkan di bilangan ada bilangan negatif 4 misalnya, negatif 4, maka klasifikasinya dia adalah bilangan bulat gitu ya. Misal konsep bilangan bulat atau konsep bilangan rasional 2/3, maka dia masuk di bilangan rasional. Itu adalah konsep. Jadi kita gunakan konsep itu untuk mengklasifikasikan, oh ini masuk ini, kalau yang seperti ini dinamakan ini, kalau yang seperti ini dinamakan ini. Itu adalah konsep. Jadi konsep itu akan sangat penting di matematika, cuma di matematika, di semua ilmu mereka butuh konsep karena untuk mengklasifikasikan. Contohnya misal di biologi ada mamalia, ada reptil misal ya, ada yang bertulang belakang vertebrata, yang nggak bertulang belakang avertebrata. Jadi itu adalah konsep. Setiap bidang ilmu pasti perlu konsep untuk mengklasifikasikan. Kalau di fisika misalkan, oh yang seperti ini namanya gerak bebas, yang kalau ada syarat tambahan jadi gerak bebas beraturan ya, dan seterusnya. Itu adalah konsep. Kemudian setelah konsep kita punya relasi dan operasi di sana ya. Relasi operasi, apa itu relasi? Di mata kuliah kalkulus diferensial mungkin sudah disinggung ya. Relasi adalah suatu aturan untuk mengawankan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Nah, ini contoh dari konsep juga ini ya. Kita punya himpunan, ini contoh dari konsep ya. Kita punya aturan ya, aturan untuk mengawankan. Nah, relasi adalah suatu aturan untuk mengawankan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain, bisa sama bisa berbeda himpunannya ya. Sedangkan operasi adalah aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Jadi kalau relasi kita punya 2 himpunan ya, bisa sama bisa berbeda. Setiap anggota himpunan yang satu dikawankan ke anggota himpunan, bukan setiap sih, bisa ada yang punya kawan, bisa ada yang tidak punya kawan kalau relasi ya. Jadi mengawankan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Himpunannya bisa sama bisa berbeda. Kalau operasi itu pada himpunan yang sama. Jadi misalkan himpunan bilangan bulat 2 tambah 2, kita punya hasilnya adalah 4 misal. Jadi bedanya relasi dan operasi itu. Kalau operasi aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui dalam satu himpunan gitu ya, dalam satu himpunan. Kalau dalam himpunan yang lain bisa juga misalkan operasi 2 himpunan nanti ada ya, tapi dalam satu semesta pembicaraan. Oke. Itu operasi. Nanti turunannya ada fungsi dari operasi, dari relasi itu ya, ada fungsi.
Oke. Kemudian contoh misalkan relasi apa contohnya ya? Dua lebihnya misal gitu ya. Jadi kita punya ada himpunan 1 2 3 4 2 4 6 8 misal. Relasinya setengahnya ya, setengah dari. Jadi relasinya adalah setengah dari. Maka 1/2 dari 2, 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8. Itu merupakan suatu relasi. Jadi relasinya adalah setengah dari. Operasi aturan untuk mendapatkan elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui, misal dalam satu himpunan ya, himpunan bilangan bulat misalnya, operasinya penjumlahan. Jadi kita punya 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Kita punya elemen tunggal yang lain adalah 5. Kita butuh 2 elemen supaya operasi itu jalan. Nah, jadi di sini bisa 1 atau lebih ya. Nah, kalau 1 butuh 1 kita nyebutnya operasi uner. Kalau 2 kita punya biner dan seterusnya. Oke. Jadi ini contoh operasi, yang itu contoh relasi. Saya hapus. Objek keempat dari matematika adalah prinsip. Ini lebih kompleks ya. Jadi melibatkan relasi atau operasi, kemudian konsep, beberapa konsep gitu ya mungkin. Jadi prinsip adalah kombinasi dari beberapa konsep dengan menggunakan relasi ya. Kombinasi dari beberapa konsep dengan menggunakan relasi. Jadi bisa di situ di dalamnya ada konsep, ada relasi. Jadi melibatkan beberapa objek yang ada di matematika ya, objek dasar dalam matematika. Contohnya misal jumlah 2 bilangan Gasal adalah bilangan genap gitu ya. Itu adalah prinsip. Jumlah 2 bilangan Gasal adalah bilangan genap. Di situ ada operasi, di situ ada jumlah ya. Kemudian jumlah 2 bilangan ya, ada operasi. Kemudian ada konsep di sana, bilangan Gasal itu adalah konsep. Jadi ide abstrak untuk mengklasifikasikan tadi ya terhadap objek. Misalkan kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang masuk Gasal adalah ini, definisinya apa gitu ya. Yang masuk genap adalah ini, definisinya apa, nanti kita punya itu. Satu konsep yang lain adalah bilangan genap. Jadi di situ melibatkan 2 konsep, yaitu bilangan Gasal, konsep pertama. Konsep keduanya adalah bilangan genap. Kemudian operasi yang ada di sana adalah operasi jumlah. Jadi jumlah 2 bilangan Gasal adalah bilangan genap. Itu adalah termasuk prinsip ya. Atau nanti kita punya yang biasa kita dengar adalah suatu teorema. Jadi teorema itu merupakan salah satu contoh dari prinsip. Jadi kombinasi beberapa konsep dengan menggunakan relasi. Salah satunya bisa dalam bentuk teorema nanti. Nah, kita akan bahas definisi dan teorema nanti. Oke, itu adalah objek dasar dalam matematika. Ada fakta, ada konsep, ada relasi operasi, kemudian ada prinsip yang merupakan kombinasi dari beberapa konsep dengan menggunakan relasi atau operasi. Oke, next. Kita punya pola pikir induktif. Di awal, di pertemuan yang pertama, kita sudah bicara sedikit tentang induktif dan deduktif gitu ya, perbedaannya. Sekarang contohnya seperti ini. Pak Dani seorang guru, gajinya kurang dari 5 juta per bulan. Kita punya kalimat pertama, kemudian kalimat keduanya, Bu Susi seorang guru, gajinya kurang dari 5 juta per bulan. Kemudian disimpulkan bahwa
semua guru gajinya kurang dari 5 juta per bulan. Nah, ini akan menjadi masalah sih ya, pola pikir induktif seperti ini, karena yang ada di sana hanya 2 orang saja, yaitu Pak Dhani dan Bu Susi. Nah, kalau di induktif dia akan berlaku kalau kesimpulan itu sudah ditunjukkan secara umum, berlaku untuk semua guru. Nah, kalau kita cuma punya 2 kasus begini, Pak Dhani guru gajinya 5 juta, kurang dari 5 juta sebulan. Ada lagi guru namanya Bu Susi, gajinya juga kurang dari 5 juta per bulan. Kemudian dibuat kesimpulan, oh ternyata semua guru gajinya kurang dari 5 juta per bulan. Jadi masalah, kenapa? Karena misalkan ada Pak Sukri misalnya, dia seorang guru tapi gajinya lebih dari 5 juta misal. Nah, ini salah satu kelemahan dari pola pikir induktif kalau kita tidak menggunakan kaidah yang tepat. Nah, di matematika kita punya yang sudah kalian tahu adalah induksi matematika. Ini secara teori matematika. Secara teori kita bisa menggunakan proses induksi seperti itu, karena di induksi matematika prosesnya berjalan untuk semua elemen, atau kalau di sini untuk semua guru. Jadi dicek apakah semua guru memenuhi atau enggak. Nah, kalau polanya seperti ini, kalau misalkan kalian menggunakan pola pikir induktif di kehidupan sehari-hari, maka kalian harus memeriksa apakah kesimpulan yang kalian munculkan itu berlaku untuk semua kasus. Kalau misalkan kalian hanya menemui 2-3 kasus gitu ya, oh ternyata kalau gini begini, satunya ternyata kalau gini begini. Nah, kita harus cek apakah yang lain-lain yang kasusnya sama, apakah begini juga, sehingga kesimpulan yang kalian munculkan itu berlaku atau tidak. Kalau di induksi matematika kan kalian sudah bisa di SMA dulu ya, dicek untuk elemen pertamanya dia terpenuhi atau enggak. Kemudian untuk kita ambil N sama dengan K, kita asumsikan dia memenuhi, akan ditunjukkan bahwa untuk satu langkah di depannya, yaitu di N sama dengan K plus 1, kita tunjukkan memenuhi atau enggak. Kalau memenuhi, maka sebarang K, maka K plus 1 akan terpenuhi secara umum, maka untuk semua N akan terpenuhi gitu ya. Jadi untuk semua elemen atau untuk semua kasus dia terpenuhi. Contoh 1, contoh 2-nya misal, jika N suatu bilangan ganjil, maka N plus 2 juga bilangan ganjil. Nah, kita punya polanya, misal dicek untuk N1 hasilnya 3, untuk N2 hasilnya 4, untuk N3 hasilnya 5. Nah, ternyata sampai sini N7 hasilnya 9. Ini N-nya genap ya. Jadi kita cek, oh ternyata untuk N1, N3, N7 dan seterusnya ya, dan seterusnya hasilnya adalah ganjil. Selain menggunakan pola dari induktif gitu ya, kasus 1, kasus 3, kasus 7 dan seterusnya, semakin banyak akan semakin bagus, maka didapatkan benar bahwa N plus 2 adalah bilangan ganjil gitu ya. Itu proses induktif contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misal diberikan barisan seperti itu 3, 5, 7, 9, 12 dan seterusnya. 2 angka berikutnya dari barisan tersebut adalah, nah di situ kita bisa mendapatkan polanya. Jadi untuk yang kasus pertama dia bertambah 2, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, 4, 4, 4 gitu ya. Oh ini kurang 2, 3, 3, 3, 4, 5. Maka di sini akan bertambah 5, bertambah 5. Maka 2 angka berikutnya adalah 40, 45. Ini contoh pola pikir induktif. Ini sering keluar di tes-tes psikologi biasanya ya, pola bilangan ini, karena bukan masalah bilangannya sebenarnya, tapi masalah bagaimana kita berpikir induktif ya.
Jadi kesannya kok biasanya sih, oh ini untuk soal-soal apa, soal matematikanya keluar itu nanti kalau di tes apa, psikologi atau tes apa namanya TPA misal. Padahal yang keluar bukan matematikanya sebenarnya, tapi bagaimana seseorang itu bisa berpikir secara induktif. Jadi ada case bagaimana kita bisa melanjutkan polanya gitu ya. Itu contoh yang ketiga dari pola pikir induktif. Contoh 4 misal, selidiki nilai dari itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai 2n min 1. Nah, ini kita apa namanya, cari kasusnya. Kalau misalkan cuma dua suku saja 1 dan 3, maka hasilnya adalah 4, di mana 4 adalah 2 kuadrat. Kalau kita ambil 3 suku 1, 3, 5, hasilnya adalah 9. 9 adalah 3 kuadrat. Kalau kita ambil 4 suku 1, 3, 5, 7, hasilnya adalah 16, 4 kuadrat. Kita ambil 5 suku, hasilnya adalah 25, 5 kuadrat. Sehingga kalau kita ambil semua suku sampai 2n-1, ini kan suku ke n ini. Kalau n-nya 1, maka kita punya 2n-1, hasilnya adalah 1. Kalau n-nya 2, maka 2n-1-nya hasilnya adalah 3 gitu ya. Sehingga pada suku ke n hasilnya adalah n kuadrat. Ini tadi suku kelima kan sampainya ya. N5 dia 9, ada 9 apa, ada 5 suku, hasilnya adalah 5 kuadrat. Nah, maka berdasarkan kasus tersebut kita bisa mendapatkan polanya bahwa hasil dari deret itu adalah n kuadrat ya. Itu adalah pola pikir induktif. Jadi kita punya case kasus khusus baru dimunculkan polanya ya. Misalkan contoh yang lain, kalau dalam bentuk yang tadi ya, seperti tes psikologi atau tes TPA, kita punya polanya seperti ini. Satu, ada satu titik, kemudian yang kedua ada 5 titik, bentuknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada 9 titik ya. Maka untuk kasus berikutnya ada berapa titik misal gitu ya, 1, 5, 9 dan seterusnya ya. Contohnya misal seperti itu. Ada banyak apa namanya contoh soal-soal kayak gitu ya. Itu sebenarnya bukan masalah matematikanya sih, tapi bagaimana kita bisa berpikir secara induktif dari kasus baru dibuat kesimpulan. Jadi lebih mengukur bagaimana kita bisa mendapatkan pola dari suatu fenomena atau menyimpulkan apa namanya, pola dari beberapa kasus gitu ya. Itu adalah pola berpikir induktif. Nah, kalau di matematika sebenarnya kita lebih banyak ke deduktif. Jadi diberikan definisi, baru berdasarkan definisi itu kita bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita punya kasus-kasus, misalkan seperti di aplikasinya matematika, salah satunya adalah pemodelan gitu ya. Nah, dari pemodelan itu kita berdasarkan kasus. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita bisa buat modelnya seperti ini. Itu pun lebih ke deduktif sebenarnya, karena berdasarkan definisi ya. Tapi dari kasus-kasus yang berbeda kita punya model yang berbeda jadinya ya. Oke, itu pola pikir induktif. Selanjutnya kita punya pola pikir deduktif. Ini yang lebih aman sebenarnya ya. Kita lihat kasusnya kalau dibandingkan dengan yang induktif tadi ya. Contoh 1, semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta per bulan. Jadi sudah diberikan kalimat pertamanya adalah semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta per bulan. Pak Dani seorang guru. Kesimpulan yang muncul, gaji Pak Dani kurang dari 5 juta per bulan. Nah, ini pasti, konklusi ini pasti terpenuhi. Kenapa? Karena dibilang bahwa semua guru itu gajinya kurang dari 5 juta. Kemudian Pak Dani seorang guru, maka kesimpulan Pak Dani gajinya kurang dari 5 juta pasti dapat diterima, karena apa namanya, di awal dia sudah diberikan case umumnya, yaitu semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta per bulan. Maka case khususnya yang ada di dalamnya pasti
memenuhi itu. Jadi semua guru selain Pak Dani, ada Bu Susi juga gajinya kurang dari 5 juta, Pak Sukri gajinya kurang dari 5 juta misalnya dia. Nah ini lebih bisa diterima kalau kasus yang deduktif seperti ini ya. Jadi berdasarkan definisi maka kita punya kasus khusus ini pasti memenuhi, kasus khusus ini pasti memenuhi gitu ya. Oke, meskipun yang induktif juga bisa digunakan. Contoh yang kedua, selidiki apakah segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 3, 4, 5 merupakan segitiga siku-siku. Nah, kayak gini ya. Kalau kita menggunakan pola pikir deduktif, maka kita bisa langsung menggunakan dalil atau teorema Pythagoras gitu ya. Bahwa Pythagoras menyatakan kalau kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, C, maka berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Secara deduktif ya, maka kita bisa membuat ini sebagai kasus khususnya. Jadi ketika A-nya ini 3, B-nya 4, apakah C sama dengan 5 gitu kan. Kita masukkan 3 kuadrat plus 4 kuadrat ternyata sama dengan 25, yang sama dengan 5 kuadrat. Berdasarkan dalil Pythagoras tersebut, maka kasus tersebut benar, dia merupakan segitiga siku-siku. Hal seperti itu yang lebih bisa diterima sebenarnya kan ya, dengan ternyata ada definisi atau ada teorema, kita punya itu, kita punya kasus, kita masukkan saja kasus itu ke definisi atau ke teorema, memenuhi enggak? Kalau memenuhi maka berlaku, kalau nggak memenuhi maka ditolak gitu ya. Jadi kalau di matematika untuk seterusnya seperti ini ya, di S1 gini kita lebih ke deduktif cara berpikirnya, meskipun induktif juga diperlukan juga, tapi lebih banyak ke deduktifnya yang kita kejar. Jadi berdasarkan definisi memenuhi ndak ini, berdasarkan teorema memenuhi ndak ini, lebih seperti itu ya. Jadi tidak mencari pola, karena kalau mencari pola itu kita butuh menunjukkan bahwa pola yang kita munculkan itu memenuhi untuk semua. Kadang itu susah ya, untuk memeriksa apakah untuk semua kasus dia memenuhi, itu kadang susah. Kasus-kasus tertentu bisa menggunakan induksi seperti tadi, lebih bisa digunakan, bisa untuk kasus tertentu ya. Oke, itu pola pikir deduktif. Jadi bedanya seperti itu. Kalau deduktif kita bisa lebih menerima dengan pas gitu ya, dengan yakin bahwa kesimpulan yang diberikan benar. Kalau induktif ya dengan menggunakan induksi juga, dengan menggunakan induksi juga bisa yakin sih, tapi tidak semua kasus akan gampang untuk dibuktikan dengan induksi matematika gitu ya. Oke, berikutnya kita punya pernyataan pangkal sama pengertian pangkal ya. Apa itu? Jadi pernyataan pangkal, atau juga kita sudah sebutkan di judul awalnya kemarin ya, aksioma. Jadi aksioma itu adalah pernyataan pangkal. Apa itu pernyataan pangkal atau aksioma? Yaitu suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Jadi tanpa perlu dibuktikan, maka hal tersebut bisa kita terima. Pernyataan pangkal ini penting di matematika. Kenapa? Karena untuk menghindari circulus in probendo, yaitu berputar-putar dalam pembuktian. Karena kalau tidak ada pernyataan pangkal, kita akan terus dikejar. Kenapa ini dasarnya apa? Kenapa ini dasarnya apa? Tapi ketika kita sudah punya pernyataan pangkal, sampai menyentuh pernyataan pangkal selesai, sudah nggak bisa diterusin lagi. Sama kayak misalkan mau ngebor gitu ya, sampai lapisan yang paling keras mereka nggak bisa dibor, ya sudah selesai gitu ya. Jadi itu adalah pernyataan pangkal atau aksioma, yaitu suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan. Contohnya, melalui dua buah titik berbeda ada tepat sebuah garis yang bisa dibuat ya. Melalui dua buah titik berbeda ada tepat dua garis yang bisa dibuat. Ini nggak perlu dibuktikan, ini sudah selesai ya. Jadi itu adalah contoh dari aksioma. Kemudian
ada pernyataan pangkal, berikutnya ada pengertian pangkal atau disebut juga unsur primitif ya. Unsur primitif yaitu suatu konsep sebenarnya ini ya, suatu konsep pengertian pangkal atau konsep dasar, konsep apa, konsep primitif kalau di sini sebutnya ya, unsur primitif, yaitu merupakan suatu konsep yang mudah dipahami namun sulit untuk dibuatkan definisinya ya. Jadi kita tahu oh iya maksudnya gitu, tapi untuk mendefinisikan apa namanya susah gitu ya. Contohnya adalah titik. Nah, kalau kalau aksioma atau pernyataan pangkal tadi muncul supaya tidak terjadi apa berputar-putar dalam pembuktian. Nah, kalau pengertian pangkal ini digunakan untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian. Contohnya adalah garis, titik, bidang gitu ya. Kalau sudah sampai titik ya sudah, kita tidak perlu mendefinisikan titik itu apa, garis itu apa. Meskipun bisa didefinisikan kadang garis itu apa, kumpulan dari titik-titik gitu ya, kumpulan dari titik-titik. Tapi muncul nanti pertanyaan lagi sehingga sampai garis gitu tidak perlu didefinisikan garis ya. Itu adalah pengertian pangkal atau unsur primitif ya. Oke. Nah, dari pernyataan pangkal sama pengertian pangkal, kita akan masuk ke sistem aksioma dan syaratnya ya. Jadi di apa namanya aksioma kita punya suatu sistem yang harus memenuhi beberapa syarat. Jadi suatu struktur matematika biasanya memuat beberapa pernyataan atau aksioma dan unsur primitif. Nah, beberapa pernyataan atau aksioma tersebut yang tergabung dalam satu kesatuan dinamakan sistem aksioma ya. Nah, dia akan menjadi suatu sistem aksioma jika memenuhi 4 syarat itu. Yang pertama syaratnya adalah konsisten. Yang kedua adalah independen, ketiga komplit, keempat ekonomis. Jadi kalau memenuhi keempat-empatnya itu, maka kumpulan dari aksioma tersebut akan membentuk sistem. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia gagal dalam membentuk sistem. Oke, yang pertama, apa itu konsisten atau taat asas? Jadi kalau kita punya beberapa aksioma 1 sampai 4 misalkan contohnya di itu ya, aksioma 1, aksioma 2, aksioma 3, aksioma 4. Yang dimaksud dengan konsisten adalah antara aksioma 1 dengan aksioma yang lain 2, 3, 4 atau aksioma 2 dengan aksioma 1, 3, 4 dan seterusnya. Itu tidak saling terjadi kontradiktif ya, tidak saling berlawanan. Contohnya misal ini. Aksioma 1, kita punya 2 bintang 6 sama dengan 4 misalnya. Kemudian aksioma 2, 4 bintang 1 sama dengan 1. Kemudian aksioma 3, operasi dual yang sama menghasilkan hal semula. Misal contohnya 2 bintang 2 hasilnya adalah 2. Berdasarkan itu aksioma 3. Nah, ternyata di aksioma 4 muncul ini. 2 bintang 6 bintang 4 bintang 1 sama dengan 5. Padahal di aksioma 1 2 bintang 6 adalah 4. Di aksioma 2 4 bintang 1 adalah 1. Nah, berdasarkan aksioma 2 ini harusnya kan sama dengan 1. Tapi di aksioma 4 ternyata di hasilnya adalah 5. Nah, ini terjadi kontradiksi ya, kontradiksi. Nah, ini kalau di sistem aksioma kalau ada kontradiksi seperti itu dia gagal membentuk aksioma. Jadi aksioma 1 sampai 4 dia gagal membentuk aksioma karena tidak konsisten atau ada kontradiksi dari aksioma 1 dengan aksioma yang lain. Nah, untuk membentuk dia jadi sistem ya kita harus mengeluarkan aksioma yang tidak konsisten ya. Salah satunya caranya seperti itu. Itu adalah
syarat yang pertama yaitu konsisten. Yang kedua adalah independen atau tidak bergantung dari aksioma yang lain. Jadi kalau kita punya kumpulan aksioma, maka aksioma satu tidak bergantung dari aksioma yang lain, ya. Atau aksioma satu tidak diperoleh atau tidak diturunkan dari aksioma yang lain. Contohnya, jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap, aksioma 1. Aksioma 2, jumlah 2 bilangan gasal adalah bilangan genap. Kemudian benar ya, genap tambah genap kan genap, ganjil tambah ganjil kan genap ya, gasal tambah gasal genap. Aksioma 3 muncul, 3 ditambah n sama dengan 2k, dengan n bilangan ganjil dan k bilangan bulat ya. N-nya ini ganjil, kemudian k-nya adalah bulat. Nah, kita tahu bahwa 2k ini kan genap, kan gitu. Kemudian di sini 3 adalah gasal atau ganjil, n-nya ganjil. Ini kan sudah terakomodasi di aksioma 2. Artinya aksioma 3 ini merupakan sesuatu yang diturunkan dari aksioma 2. Kalau misalkan mau diganti yang lain juga kasusnya gitu ya. Misal 5 ditambah n sama dengan 4k misal. Sama juga kasusnya kan. 5-nya ganjil, n-nya ganjil, 4k genap. Jadi aksioma-aksioma seperti ini yang menjadikan dia gagal menjadi sistem. Kenapa? Karena tidak independen ya. Tidak independen atau tidak dihasilkan dari aksioma yang sebelumnya misal, atau aksioma yang lain. Jadi seperti itu yang disebut independen. Jadi kasus yang dicontohkan itu merupakan kasus yang tidak independen. Berikutnya adalah komplit atau lengkap ya. Suatu sistem aksioma dikatakan komplit atau lengkap bila setiap pernyataan yang diturunkan dari sistem itu dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahannya. Artinya semua yang kita butuhkan untuk membuktikan suatu teorema yang muncul dari kumpulan aksioma itu semua sudah ada di sistem tersebut. Jadi misalkan kita mau membuktikan sesuatu, kita butuh 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata di sistem itu yang ada, yang tersedia hanya 1, 2, 3. 4-nya nggak ada, ini artinya nggak komplit. Atau misalkan kalau kita mau ke bengkel gitu ya, kita mau buka mesin motor, ternyata bengkel itu ada satu kunci yang dia nggak punya misalnya, itu jadinya bengkelnya nggak lengkap, nggak punya kunci atau gitu misalkan contohnya gitu ya. Nah itu kalau tidak memenuhi sifat komplit, maka kumpulan aksioma tersebut nggak bisa membentuk sistem ya. Oke. Berikutnya adalah ekonomis ya. Berikutnya adalah ekonomis. Contoh nanti kalau yang di komplit kita contohkan di belakang ya. Ekonomis, suatu sistem aksioma dikatakan ekonomis atau tidak berlebihan ya. Ekonomis atau tidak berlebihan jika tidak menggunakan simbol atau istilah yang tidak harus ada atau tidak memuat pernyataan atau aksioma yang mempunyai makna sama. Contoh, aksioma 1 tadi ya, 2 bintang 6 sama dengan 4, 4 bintang 1 sama dengan 1. Operasi dua hal yang sama menghasilkan hal semula. Kemudian aksioma 4 muncul itu tadi. 2 bintang 4, 4 bintang 1, 1 sama dengan 1. Ini kan sama dengan aksioma 2 ya. Artinya ini sesuatu hal yang tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Mirip-mirip dengan independen sebenarnya ya. Tapi kalau independen kan bisa kasus yang lebih khusus ya. Kalau ekonomis ini sesuatu yang tidak diperlukan. Nanti kita punya kalau di matematika itu kita menganut konsep ekonomis ya. Jadi kalau orang matematika biasanya hemat sih biasanya ya. Jadi ekonomis artinya kalau misalkan kita cukup membuktikan dengan 3 baris saja ya sudah, 3 baris saja ya, tidak perlu ditambah-tambahi, artinya jadinya nggak ekonomis. Tapi boleh saja sih kalau secara matematika itu benar ya. Tapi kalau di sistem aksioma ini menjadi sesuatu yang bermasalah ya.
karena nggak ekonomis, karena meskipun nggak salah ya, jadi aksioma 4 itu kan nggak salah. 2 bintang 6, bintang 4 bintang 1 sama dengan 1 ini adalah sesuatu yang tidak salah, tapi secara prinsip ekonomis tadi dia tidak memenuhi, sehingga meskipun tidak salah tapi itu tidak disarankan. Oke, itu adalah sistem aksioma. Ada 4 syarat ya, ada konsisten, ada independen, ada komplit, kemudian yang terakhir ada ekonomis ya. Oke. Nah, berikutnya kita punya klasifikasi dari aksioma. Ada 2 klasifikasi aksioma, yaitu aksioma self evident truth sama aksioma non self evident truth. Apa bedanya? Kalau yang self evident truth yaitu suatu aksioma yang dalam pernyataannya memang telah tergambar kebenarannya. Contohnya itu, melalui 2 buah titik berbeda ada tempat sebuah garis yang bisa dibuat ya, sama kayak yang tadi contohnya. Nah, kalau yang non self evident ini kita perlu menunjukkan kasusnya ya. Jadi misalkan di situ dikatakan bahwa suatu aksioma dikatakan non self evident jika terlihat sebagai pernyataan yang mengaitkan fakta atau satu atau lebih konsep dengan menggunakan relasi tertentu, mirip-mirip prinsip tadi ya. Atau juga dikatakan sebagai aksioma yang disepakati. Contohnya seperti ini. Suatu himpunan tak kosong dengan operasi biner bintang misal disebut grup jika memenuhi sifat berikut. Ini salah satu materi di aljabar abstrak. Nanti kalian akan dapat di semester berapa? 3 atau 4 ya, aljabar abstrak 1. Ya, salah satu materinya ada grup. Jadi diberikan, sebenarnya itu adalah, kalau di situ dia jadinya konsep ya. Di sini kita pakai sebagai contoh aksioma yang disepakati atau non self evident truth. Jadi ada sesuatu yang seperti itu baru ditunjukkan apakah memenuhi 4 aksioma ini. Tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, elemen identitas, sama mempunyai inverse. Jadi setiap himpunan yang berbeda dengan operasi biner apakah membentuk grup, kita perlu ngecek dulu apakah memenuhi tertutup enggak, asosiatif enggak, identitasnya ada enggak, apakah semua elemen punya inverse enggak. Itu yang non self evident. Jadi perlu ditunjukkan, meskipun kalau yang di sini dia sudah pasti definisinya ya, tertutup itu apa, asosiatif apa, identitas apa, semua elemen apakah punya inverse gitu ya. Oke, itu yang non self evident contohnya ya, contohnya yang non self evident truth. Kemudian berikutnya, kalau yang akan kita bahas nanti contohnya adalah poset misal. Itu adalah contoh yang non self evident di pertemuan belakang-belakang ya. Contoh yang non self evident ya, poset, oset dan seterusnya. Oke, sebelum kesini kita punya klasifikasi yang lain selain self evident sama non self evident, yaitu ada klasifikasi berikutnya tentang aksioma, yaitu yang pertama, suatu aksioma dikatakan aksioma material ya. Ada aksioma material, kemudian ada aksioma formal sama diformalkan. Nah, untuk yang material, suatu aksioma dikatakan aksioma material jika unsur-unsur jadi saya tulis unsur-unsur ya, serta relasi yang terdapat dalam aksioma tersebut ya, dalam pernyataan tersebut atau aksioma pangkal tadi masih dikaitkan langsung dengan realitas atau dikaitkan dengan materi tertentu ya, atau dengan materi tertentu.
atau dianggap ada yang sudah diketahui ya. Jadi itu adalah klasifikasi yang material. Misalkan ada aksioma Euclid ya di geometri yang ternyata juga diketahui bahwa di dalamnya tidak lengkap, sehingga kita butuh penopang atau geometri non Euclidnya ya. Contoh yang material. Kemudian contoh yang formal atau definisi dari aksioma formal. Bila unsur-unsurnya dikosongkan dari arti, unsur-unsurnya dikosongkan dari arti, namun masih dimungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa ya, antara lain terlihat dengan masih bermaknanya kata atau misal dan sebagaimana dalam logika. Nanti kita punya contohnya dalam aksioma di aljabar abstrak, contohnya kayak ini tadi ya, contohnya kayak itu tadi. Kemudian ada aksioma yang diformalkan jika unsur-unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Artinya seperti ciri matematika kan, semua notasi atau semua lambang, semua simbol kosong dari arti. Di situ kalau yang diformalkan kita mengosongkan semuanya dari makna, dari arti ya. Jadi semua simbol diperlakukan sebagai simbol saja ya, simbol saja. Meskipun di matematika nanti kita pasti menggunakan simbol untuk menyatakan merepresentasikan suatu konsep ya. Mesti kita menggunakan simbol untuk mempermudah ini sih, untuk mempermudah komunikasi sebenarnya itu ya. Oke, itu yang klasifikasi aksioma ya. Nah, berikutnya kita ke sini, konsep bukan pangkal ya. Jadi kalau yang tadi kan ada pernyataan pangkal atau aksioma, kemudian ada pengertian pangkal atau unsur primitif ya. Nah, sekarang ada konsep bukan pangkal, yaitu konsep yang didefinisikan berdasarkan konsep-konsep terdahulu atau konsep pangkal ya. Contohnya misal elemen identitas. Ini didasarkan pada konsep yang sebelumnya, yaitu masih ingat elemen identitas? Kalau kita punya di himpunan bilangan bulat misal ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, maka kita punya elemen identitas adalah suatu elemen ya, elemen identitas elemen identitas adalah suatu elemen, kalau dioperasikan dengan elemen yang lain maka hasilnya adalah elemen yang lain. Nah, kalau di himpunan bilangan bulat dengan penjumlahan, elemen identitasnya adalah 0. Kalau di perkalian, elemen identitasnya adalah 1. Nah, untuk operasi yang lain maka kita punya elemen identitas yang lain, dimungkinkan seperti itu ya. Dimungkinkan seperti itu. Kemudian segitiga siku-siku didefinisikan dari segitiga, misal persegi didefinisikan dari persegi 4 misal, dan seterusnya ya. Jadi konsep yang didefinisikan berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada secara umum gitu ya. Nah, beberapa cara untuk membentuk konsep yaitu ada abstraksi, idealisasi, kemudian gabungan antara abstraksi dan idealisasi, kemudian penambahan syarat pada konsep terdahulu. Biasanya yang paling sering kita lakukan sekarang ya adalah yang keempat, penambahan syarat pada konsep terdahulu ya. Karena yang abstraksi, idealisasi itu sudah lewat masanya kan, sudah orang-orang pendahulu kita yang membuat seperti itu. Kita sekarang bisa menambahkan syarat pada konsep terdahulu. Ini biasanya yang untuk skripsi anak-anak murni itu yang anak-anak aljabar biasanya menambahkan syarat sehingga muncul teori aljabar baru, biasanya seperti itu.
konsep dan pembentukannya, abstraksi ya. Jadi abstraksi itu misalkan gini contohnya, pembentukan bilangan melalui dua kali abstraksi. Yang pertama ada bendanya ya, misal kita punya dua pensil, ada dua pensil, kemudian kita abstraksi, oh ada dua ya, ada dua, itu kan sudah salah satu bentuk abstraksi itu, dua, memunculkan kata dua ya, dua dalam benak kita gitu ya. Pensilnya ada dua, ini kan salah satu contoh menyatakan banyaknya menyatakan banyaknya benda dengan suatu kata bilangan dua, baru kemudian diasosiasikan ke notasi seperti itu, dua misal. Jadi pembentukan bilangan contohnya ya. Kemudian untuk yang idealisasi ini contohnya di geometri, misal ada persegi ya. Persegi itu kan bentuk yang sangat ideal ini, sudutnya 90, kemudian di sininya rata gitu ya, nggak ada gelombang kayak gini gambarnya, dan seterusnya. Itu idealisasi. Yang di kita itu kita nggak punya ya bentuk kerataan seperti itu, yang sudutnya benar-benar 90 misal, benar-benar rata ideal gitu. Itu kita nggak punya kalau di realnya ya, sehingga kalau di matematika kita punya idealisasi itu. Jadi idealnya bentuknya seperti ini, rata, kemudian lurus, sudutnya pas 90 dan seterusnya. Jadi betul-betul di geometri kalau idealisasi. Kemudian abstraksi dan idealisasi ya. Bentuk di geometri juga sih contohnya, yaitu bisa persegi ini tadi, abstraksi dan idealisasi ya, bisa kubus, kerucut dan seterusnya. Jadi idealisasi itu lebih ke sifatnya, lebih ke ratanya ini tadi ya, rata, kemudian lurus, ukurannya pas 90 derajat dan seterusnya. Kemudian abstraksi dan idealisasi itu ke bendanya ini, geometri, bentuk geometrisnya, persegi, segitiga, kubus, balok, prisma dan sebagainya. Nah, lebih banyak nanti kita punya yang cara keempat, yaitu penambahan syarat pada konsep terdahulu. Misal kita punya persegi panjang ya, kita punya persegi panjang. Nah, dari persegi panjang ini kita bisa memunculkan konsep baru, yaitu persegi. Secara umum persegi panjang kan kita punya begitu ya, meskipun ini gambarnya nggak pas. Nah, ternyata Pak kalau misalkan panjangnya sama semua gimana? Nah, ini kan contoh dari persegi panjang kan. Jadi suatu persegi panjang yang panjang sisinya sama semua ya, itu adalah salah satu contoh dari penambahan syarat pada konsep terdahulu. Kita punya konsep persegi panjang yang bisa berbeda panjangnya ya. Ketika ditambahkan syarat baru, yaitu kalau panjangnya sama semua, kita jadi punya konsep baru yaitu persegi. Atau pada segitiga muncul segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi gitu ya. Jadi segitiga ditambahi syarat kalau sisinya sama semua, kalau dua kakinya sama atau dua sisinya sama, atau kalau misalkan sudutnya misalnya segitiga tumpul lancip, sudutnya tumpul dan seterusnya. Itu adalah contoh dari penambahan syarat pada konsep yang sudah ada. Itu yang akan dengan mudah bisa kita lakukan sebenarnya ya di proses pembentukan konsep yang keempat ini. Tinggal ditambahi syarat baru, kita punya konsep baru. Oke, sampai sini untuk definisi atau batasan kita di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan kita diskusikan di LMS ya, atau di grup WA atau di forum diskusi chat dan seterusnya. Oke, sampai sini saya akhiri. Selamat belajar, semoga tetap sehat ya. Kembali saya ingatkan bahwa COVID masih ada. Jaga diri masing-masing, kalau nggak kita sendiri siapa yang mau jaga diri kita, kan gitu ya. Pakai masker, kemudian nggak usah gosip sama tetangganya, nggak usah kumpul-kumpul sama temen-temennya, ayo ketemuan di kafe ini, dihindari dulu ya.
Kalaupun terpaksa keluar, pakai masker yang beneran ya, jangan pakai yang tipis-tipis itu ya. Kalaupun pakai yang tipis ya didobeli 2 atau 3 gitu ya, dikasih tisu, dikasih minyak kayu putih ya, jaga jarak dan seterusnya protokol kesehatan yang sudah kalian tahu. Oke, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.